Oke, terima kasih teman-teman. Mari kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-9 dan materi di chapter ke-9 ini nanti adalah structure yang bagian kedua ya. Jadi structure itu total soalnya nanti ada 40 soal yang terbagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama itu adalah nomor 1 sampai 15. Nah, bentuk soalnya itu yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, teman-teman. Yaitu teman-teman diminta untuk memilih pilihan A, B, C, D yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam kalimat supaya jadi kalimat yang utuh atau efektif gitu ya. Nah, sedangkan di maksud saya di structure yang bagian kedua atau part B, nah nanti teman-teman disuruh mencari yang mana di antara 4 yang digarisbawahi yang salah gitu ya. Jadi teman-teman disuruh mencari kesalahan. Dan untuk structure part B ini soalnya lebih banyak daripada structure bagian pertama. Yang mana structure part B atau structure bagian kedua itu ada 25 total soal. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke teorinya, kita bahas kita review sedikit materi kita sebelum-sebelumnya ke dalam contoh soalnya ya. Jadi di sini nanti saya akan memberikan beberapa kalimat yang ada kesalahan di dalam kalimat tersebut. Nah, nanti teman-teman coba tebak kira-kira yang salah di kalimat tersebut apa gitu ya. Nah, kalimat pertama itu berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu kata apa yang salah di dalam kalimat ini, teman-teman? Ya, betul, kata worked-nya ya. Nah, karena di situ ada did itu adalah salah satu auxiliary yang verb setelahnya harus verb satu, bukan verb ed. Nah, jadi harusnya yang benar adalah Albert Einstein did not work at the hospital. Jadi tanpa ed. Ya, jadi kita butuhnya verb satu, bukan verb 2 atau verb 3 ya. Dan untuk penggunaan auxiliary kita sudah bahas di chapter ke-7 ya, teman-teman. Nah, kemudian lanjut ke contoh kalimat yang kedua. Nah, di kalimat ini juga ada yang salah, teman-teman. Kalimat yang salah berbunyi, an electric eel able produce electricity. Nah, di kalimat ini ada sebuah kata sifat yang harusnya menjelaskan kata benda. Nah, tapi kata sifat di sini ini menjelaskan kata kerja, teman-teman. Ada yang tahu kata apa yang saya maksud kata sifatnya? Ya, betul. Di kata able. Ya, teman-teman. Able itu kelas katanya adalah kata sifat. Sedangkan di sini able ini menjelaskan kata kerja produce. Yang mana dia adalah kata kerja, bukan kata benda. Otomatis able ini harus kita ganti, teman-teman. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja itu hanya ada dua kelas kata. Yang pertama, entah dia itu adalah kata kerja itu sendiri dari keluarganya auxiliary ya. Atau yang kedua, dari keterangan. Nah, kebetulan teman-teman, di dalam keluarganya modal auxiliary itu ada kata yang artinya sama dengan able, yaitu dapat atau bisa. Ada yang tahu keluarganya modal yang artinya dapat atau bisa, teman-teman? Ya, that's right. Kata can ya. Jadi harusnya able ini kita ganti menjadi can. Jadi kalimat yang benar adalah an electric eel can produce electricity. Nah, kalau auxiliary baru bisa menjelaskan kata kerja. Kalau kata sifat nggak bisa, teman-teman. Ya, menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah dua contoh soal yang dimana si pembuat soal itu mengganti kata di dalam kalimat itu yang awalnya benar jadi salah. Nah, contoh ketiga ya, teman-teman. Di sini si pembuat soal itu menukar dua posisi kata. Jadi harusnya urutannya AB menjadi BA. Nah, kalimat yang salah berbunyi, the method new was proven to be effective. Adakah yang tahu dua kata yang salah itu kata apa dan kata apa tempatnya ya, teman-teman? Yang kebalik di situ kata apa dan kata apa? Ya, betul. Ya, betul ya. New method harusnya method new harusnya new method seperti itu. Karena urutan ketika kata sifat di sini new ya, artinya baru itu kata sifat, menjelaskan kata benda method, urutannya harusnya adalah kata sifat dulu, baru kata benda. Jadi kalimat yang benar harusnya berbunyi, the new method was proven to be effective. Metode yang baru itu terbukti ampuh. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya, di contoh keempat, itu si pembuat soal memasukkan satu kata yang harusnya nggak perlu atau jadi pemborosan, teman-teman. Nah, contoh yang salah adalah, Faker is the most best LOL player in the world. Di sini harus ada yang kita hapus, teman-teman. Adakah teman-teman tahu kata apa yang harus kita hapus di kalimat ini?
Ya, betul. Kata most ya. Karena best sendiri itu sudah superlatif dari kata good. Jadi good itu artinya baik. Untuk bilang yang paling baik itu bukan most good atau goodest ya, tapi best. Nah, karena best ini sudah bentuk superlatifnya good, maka tidak perlu lagi dimasukkan kata most. Oke, jadi ini harus kita hapus saja. Jadi kalimat yang benar adalah Faker is the best LOL player in the world. Seperti itu. Nah, contoh kalimat terakhir ini adalah jenis soal yang menurut saya sendiri ini paling sulit ya, teman-teman. Selain karena dia keluarnya itu sangat jarang. Nah, si pembuat soal ini menghilangkan satu kata yang biasanya itu kecil-kecil. Misalnya is, misalnya the, misalnya in, misalnya to, misalnya of gitu ya. Jadi yang dihapus atau yang dihilangkan itu eh, kata-kata yang kelihatannya sepele gitu, teman-teman. Tapi kalau nggak ada kata itu, kalimatnya jadi salah nanti. Nah, contoh kalimat yang mengandung kesalahan adalah one the most important skills to acquire is communication. Adakah yang tahu kira-kira kata yang hilang kata apa dan di mana? Ya, kata of ya, teman-teman. Kira-kira di mana? Ya, betul yang one of itu ya. Jadi harusnya kalimatnya berbunyi one of the most important skills to acquire is communication. Dan diingat-ingat teman-teman, ini sering keluar ya di TOEFL yang asli dari ITS. One of the itu benda setelahnya wajib jamak seperti ini. Karena one of the itu artinya salah satu dari. Ya, jadi salah satu dari pasti dari banyak, nggak mungkin salah satu dari satu. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalimatnya one of the most important skills pakai S di situ itu jamak. Ya, itu tadi kira-kira untuk pemanasan sedikit ya, teman-teman. Sambil kita mereview materi-materi sebelumnya chapter 1 sampai chapter 8. Itu ya. Di dalam contoh kalimat yang kita buat seperti itu. Yang terakhir itu biasanya garisnya di mana sana? Nah, ini untung ada yang bertanya karena kalau nggak ada yang bertanya mungkin saya lupa ya. Jadi gini teman-teman, kalau untuk yang terbalik tadi, ini kan yang terbalik ya. Kemudian ada yang hilang, nanti yang digarisbawahi kalau yang terbalik itu biasanya dua kata, dua-duanya itu digarisbawahi teman-teman. Jadi yang method new tadi, dua-duanya digarisbawahi. Seperti itu. Nah, sama dengan ketika ada penghilangan, misalkan yang hilang itu adalah di tengah-tengahnya one sama the, otomatis nanti one sama the-nya itu pasti akan digarisbawahi. Kalau di soal yang asli dari ITS. Tapi kalau teman-teman ngambilnya yang tes prediksi, biasanya itu yang digarisbawahi adalah kata setelahnya. Jadinya the. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngambilnya yang tes dari ITS, itu pasti dua-duanya. Jadi misalnya tadi di tengah-tengahnya one sama the ya, one the-nya itu digarisbawahi. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau yang lainnya tadi itu umumnya yang digarisbawahi ya kata yang salah aja misalnya. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, pertanyaan bagus sekali, Mister. Hampir saya lupa tadi ya. Terima kasih buat Mister Muhammad Jidan. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan. Oke, soalnya kadang kalau yang ditambah itu kegocek sama garis yang lainnya. Betul. Tapi kalau di TOEFL yang asli TS itu sudah apa ya, bisa dipertimbangkan seperti itu. Maksudnya pasti yang membuat soal itu sudah memprediksi hal tersebut. Jadi berbeda dengan prediksi ya, teman-teman. Kalau prediksi itu kadang yang bikin itu kayak yang penting ada soalnya gitu. Tapi kalau mereka ke ITS kan udah lama banget sudah ada gitu. Jadi mereka tahu lapangan seperti itu. Oke. Nah, kita bahas untuk teorinya. Jadi error analysis atau jenis kesalahan atau bagaimana si pembuat soal membuat soalnya itu ada 4 cara, teman-teman. Yang pertama namanya adalah misformation, di mana si pembuat soal itu membentuk ulang atau mengganti gitu ya, satu kata di dalam kalimat yang awalnya benar jadi salah. Nah, untuk misformation sendiri itu ada 2 jenis, teman-teman. Yaitu yang pertama yang contohnya yang did not work tadi ya. Jadi si pembuat soal itu mengganti atau menambahkan gitu ya. Intinya kata yang benar itu dirubah jadi salah, tapi kelas katanya sama dengan yang benar. Gitu teman. Contohnya tadi did not work itu kan setelah auxiliary harus ada verb. Nah memang di situ ada verb yaitu worked. Cuman bentuk verbnya yang salah. Jadi harusnya bukan worked tapi work. Kenapa? Karena did harus diikuti verb 1. Materi kita di chapter 7 ketika kita membahas sedikit tentang auxiliary. Ya. Kemudian juga ada pembentukan yang salah itu atau si pembuat soal itu mengganti katanya. Kelas katanya juga dirubah teman-teman. Contohnya tadi adalah yang able produce. Yang awalnya can itu adalah auxiliary, kelas katanya adalah kata kerja, teman-teman. Diganti menjadi able.
Dia adalah kata sifat. Yang mana jelas-jelas nggak bisa kata sifat menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Dan teman-teman nanti tidak diminta untuk membenarkan ya kalau ketika tes asli. Tapi karena kita latihan atau karena kita belajar, otomatis kita harus tahu alternatifnya atau kira-kira kalau dirubah itu bisa jadi apa supaya kalimatnya benar, gitu ya. Nah, untuk misformation sendiri itu jenis soal yang paling banyak dan pasti keluar. Jadi bisa dibilang 90% soal dari error analysis atau structure bagian kedua itu pasti misformation, teman-teman. Nah, sisanya itu adalah misordering, addition, sama omission. Jadi kadang misordering, addition, omission itu keluarnya masing-masing cuma satu atau dua paling banyak. Biasanya seperti itu. Nah, tapi justru karena mereka ini jarang keluar, nah cara pembentulannya itu beda. Kadang kita jadi bingung. Jadi kadang kita lupa kalau ada mereka ini. Seperti itu. Nah, yang berikutnya ini ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada misordering, dari kata order itu urutan, teman-teman. Jadi misordering itu pengurutan yang salah. Maksudnya, si pembuat soal itu menukar dua kata, jadi posisi dua kata yang harusnya AB menjadi BA. Nah, jadi salah. Contohnya tadi adalah, the method new was proven to be effective. Nah, harusnya the new method. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada addition dari kata add, teman-teman. Menambahkan. Nah, addition ini penambahan. Ya, jadi penambahan kata yang tidak perlu di dalam kalimat. Jadi si pembuat soal itu menambahkan kata yang jadi nanti pemborosan atau kalimatnya jadi salah, tidak efektif, gitu ya. Nah, contohnya tadi adalah yang the most best tadi ya, teman-teman. Jadi the best itu sudah superlatif, jadi jangan ditambahkan most lagi. Dan yang terakhir ada omission, ini dari kata omit, artinya menghapus atau menghilangkan. Jadi omission ini si pembuat soal itu menghapus satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Dan yang dihapus itu biasanya kata-kata yang sepele, pendek-pendek teman-teman. Biasanya en, atau atau to, atau the, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, tapi karena kehilangan satu kata yang sepele tadi, itu kalimatnya jadi salah. Gitu ya. Jadi bisa dibilang omission ini kayak kita mengerjakan struktur bagian pertama, tapi titik-titiknya itu kita tidak dikasih tahu di mana. Gitu ya. Jadi nggak ada titik-titiknya. Jadi ada yang hilang, ada yang dihapus dari dalam kalimat itu, dan kita tidak dikasih tahu yang mana. Hanya dikasih 4 pilihan A, B, C, D, yang mana yang bagiannya hilang. Seperti itu. Nah, contohnya tadi di contoh adalah one the most important skills to acquire is communication. Harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk contoh dari masing-masing contoh soal ya, maksud saya dari masing-masing bentuk error ini kurang lebih seperti ini. Nah, contoh pertama, teman-teman, ini adalah misformation ya. Nah, di sini ada apa namanya? Penggunaan yang salah dari kata sifat. Jadi di dalam adjektif itu ada namanya determiner, penanda jumlah atau kardinal gitu ya. Yang mana beberapa katanya itu hanya bisa menjelaskan kata benda tertentu. Misalnya teman-teman, kata few misalnya. Few ini artinya sedikit, yang mana benda setelahnya itu wajib benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Gitu ya, nggak boleh few setelahnya diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung. Ataupun kata benda yang bisa dihitung tapi tunggal, nggak boleh. Ya. Nah, ini yang saya maksud. Nah, di sini ada penggunaan yang salah, yaitu kata much. Betul, teman-teman. Harusnya kata many. Nah, perbedaan much sama many saya singgung sedikit ketika kita membahas chapter 5 tentang double komparatif ya. Ketika kita membahas beberapa kata sifat yang tidak bisa ditambahkan more dan juga tidak bisa ditambahkan belakangnya. Nah, salah satunya much sama many. Ya, betul teman-teman. Kalau untuk benda yang bisa dihitung dan jamak, kita tidak pakainya much, tapi pakainya many. Atau teman-temannya many ya. Misalnya a lot of, misalnya few tadi, misalnya a few juga boleh, atau some, atau all misalnya gitu ya. Intinya untuk kata benda yang bisa dihitung dan jamak. Seperti itu. Tapi jawaban teman-teman bisa betul karena many memang bisa pakai cultures. Ya, jawabannya yang bravo ya. Harusnya kalimatnya berbunyi, over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Nah, jadi kata sifat much di sini ini harus kita rubah menjadi kata sifat many. Karena benda yang dijelaskan adalah benda yang bisa dihitung dan jamak. Masalahnya vocab ya teman-teman, dan memang di error analisis ini vocabnya teman-teman akan sangat membantu.
Nah, pasti teman masih ingat dari mana kita bisa memperkaya vocab? Dari hajar latihan dan ditulis gitu ya. Lanjut lagi ke contoh kedua, masih di misformation teman-teman. Nah, contoh kalimatnya adalah rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Yang salah adalah kata grow ya, teman-teman. Grow ini adalah kata kerja atau verb. Sedangkan kalau teman-teman lihat di sebelumnya itu ada preposisi pertama ya. Preposisi itu setelahnya wajib ada kata benda sampai dia nabrak preposisi baru lagi. Sedangkan di situ tidak ada. Apalagi setelah as itu ada the, teman-teman. The itu kalau nggak ada most-nya, alias the aja, itu setelahnya wajib ada kata benda dulu, baru nabrak bagian kalimat yang lain. Di sini kan ada preposisi, keterangan otomatis ya di situ. Nah, sebelum nabrak keterangan ini, harusnya ada kata benda karena the itu determiner, kata sifat yang selalu butuh kata benda setelahnya. Nah, sedangkan itu kata kerja. Jadi grow di sini harus kita rubah menjadi kata benda, teman-teman. Gitu ya. Ya, betul, Mr. Muhammad Budi Cahyanto. Jadi yang benar adalah growth ya, bukan grow. Oke. Rapid itu preposition, sir. Rapid itu artinya cepat, Miss. Sama kayak fast, sama kayak quick. Ya, dia adalah kata sifat. Nah, yang preposition adalah kata as-nya. As the rapid growth. Seperti itu. Gitu ya. As di situ artinya adalah sebentar. On as the rapid growth of the internet. Lalu sampai Us-nya di situ artinya dengan ya, karena ini gandengan. Us, great us gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Rarely boleh di awal kalimat ya, Sar. Nah, ini materi kita chapter 4, Miss. Di chapter 4 kita belajar tentang inversi ya, bentuk kalimat yang unik. Nanti boleh dicek ketika di penanda ketiga. Nah, itu sudah saya bahas. Di penanda nomor 3 itu ada banyak sekali. Salah satunya adalah keluarganya rarely. Rarely, seldom, kemudian barely, scarcely, hardly. Nah, itu artinya jarang. Yang mana tempatnya itu sebenarnya di tengah-tengah kalimat. Tapi kalau dia dipindah di awal kalimat dan gak ada koma setelahnya, maka subjek predikat diinversi. Itu penanda inversi nomor 3. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah boleh dipindah ke depan, jawabannya boleh. Lanjut ya. Ke nomor berikutnya. Nah, kalau yang ini beda, ini bukan misformation, teman-teman. Ini adalah misordering. Jadi si pembuat soal itu menukar dua posisi kata yang harusnya AB menjadi BA. Nah, tapi untuk jenis soal ini gampang sekali. Seperti yang saya sampaikan ke teman-teman tadi, kalau ada misformation, kok misformation? Maksudnya misordering ya, kalau tempatnya dirubah, ditukar, pasti kedua kata yang tertukar tempatnya tadi itu digarisbawahi dua-duanya. Jadi cari yang digarisbawahi dua-duanya aja gitu ya, teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang same manner. Harusnya itu same manner. Alasannya kata sifat dulu, same itu artinya sama, dia kata sifat, teman-teman. Manner itu artinya cara, dia kata benda. Seperti itu. Oke, jadi kalimat yang benar harusnya erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Kalau diartikan erosi oleh angin itu membentuk daratan-daratan gitu ya, dengan cara yang sangat sama dengan erosi yang dilakukan oleh air. Seperti itu. Berarti cari yang dua suku kata ya. Nah, cuman hati-hati teman-teman. Ini hanya contoh yang dari saya aja ya. Biasanya yang digarisbawahi dua itu bukan cuma satu gini. Biasanya itu lebih dari satu. Kalau untuk misordering ya, biasanya itu shape sama landscape itu digarisbawahi. Kemudian in sama much digarisbawahi. Manner sama same digarisbawahi. Pasnya misalkan cuma satu aja yang digarisbawahi. Nah, itu udah sering gitu. Nah, kebetulan karena di sini tadi saya menyebutkan di awal misordering gitu ya, yang tempatnya kebalik, dan terus saya masih ingat tadi di awal tadi saya bilang kalau misordering pasti dua-duanya digarisbawahi. Nah, di sini kebetulan yang dua-duanya digarisbawahi cuma satu garis bawah, yaitu pilihan Charlie. Seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau di soal nanti kan kita nggak tahu teman-teman. Misordering di nomor berapa, misformation di nomor berapa aja, omission nomor berapa aja, addition. Jadi diacak gitu. Gitu ya. Jadi memang harus teman-teman sering-sering latihan supaya ketika menemukan oh ada kata benda sama kata sifat kok letaknya dibolak-balik. Nah, ini kebalik misalnya kayak gitu. Kemudian error analisis apakah dua kata selalu jawabannya? Jawabannya tidak, teman-teman. Tidak selalu ya.
apakah kalau ada dua kata yang digarisbawahi selalu itu salah? Jawabannya bukan, teman-teman. Ya, jadi tetap harus dianalisa. Dan apalagi kadang yang digarisbawahi bukan cuma satu. Masa misalkan yang digarisbawahi ada dua, kan nggak mungkin ada dua jawaban. Seperti itu. Jadi eh, itu nggak bisa dijadikan eh, apa namanya? Nggak bisa dijadikan cara menjawab ya, teman-teman. Tetap cara menjawabnya harus dianalisa. Error analysis mengajarkan kita pentingnya posesif. Bisa sambil menggunakan pun gitu ya. Atau apa ya? Pun itu pantun, teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Jadi teman-teman nanti pasti ketika mengerjakan error analysis itu pasti sering-sering membuka catatan. Kalau adjektif kemarin gimana ya? Kalau misalkan kata keterangan atau adverb gimana ya? Kalau digandengkan kata bagaimana ya? Pasti teman-teman. Jadi babnya itu sebenarnya sudah kita pelajari di chapter 1 sampai chapter 8. Yang mungkin perlu ditambah di sini adalah vocabnya teman-teman. Strateginya gimana, Sir? Oke, sekarang coba ke contoh berikutnya ya. Misalkan teman-teman belum terbiasa dengan cara yang saya gunakan, yaitu dengan langsung scan dari depan ke belakang. Karena sebenarnya kalau teman-teman udah terbiasa eh, menggunakan cara melihat aja, misalkan dari depan ke belakang, itu nanti teman-teman akan tahu kalau ini kayak kemarin, kayak saya pernah mengerjakan soal ini gitu ya. Eh, Konsepnya sama. Nah, itu kalau saya bilang udah terbiasa. Tapi kalau misalkan belum terbiasa, gunakan cara seperti ini. Teman-teman cek dulu secara sentencing, materi kita awal-awal ya, cari dulu predikat, kemudian subjek, dan seterusnya itu. Itu namanya sentencing. Menganalisa kelengkapan kalimat. Oke? Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat yaitu are made, auxiliary verb. Subjeknya adalah fossils. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya sentencing nggak ada masalah, teman-teman. Jadi chapter pertama, chapter 1 sampai chapter 5 itu tentang sentencing. Itu otomatis nggak ada masalah. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing ya. Sekarang chapter 6 sampai chapter 8 itu nama babnya adalah phrasing. Nah, kalau phrasing itu kita cek per yang digarisbawahi, terus kita hubungkan dengan kata sebelum dan kata setelahnya. Boleh nggak kira-kira kata itu ada di situ? Gitu ya. Nah, jadi yang pertama ada are. Are ini adalah predikat ya, teman-teman. To be yang mana dipakai ketika subjeknya itu jamak. Nah, kalau kita lihat subjeknya ada S-nya jamak, berarti pakai are sudah benar. Artinya yang alfa bukan, ya, bukan jawabannya. Nah, kalau yang bravo di situ ada made itu verb 3 ya, teman-teman. Kemudian karena to be diikuti verb 3 itu pasif, materi kita chapter 3 ya. Pasif itu tidak boleh punya objek. Teman-teman masih ingat ketika di chapter ketiga, materi hari ketiga, ya, kita belajar tentang perbedaan verb 2 dan verb 3, perbedaan kata kerja yang butuh objek dan kata kerja yang tidak butuh objek, dan juga kata kerja aktif dan pasif. Nah, kata kerja yang bisa dipasifkan itu hanya kata kerja yang membutuhkan objek saja. Nah, tapi ketika kata kerja yang butuh objek itu sudah dipasifkan, to be verb 3 seperti ini, tidak boleh lagi punya objek. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo. Ini harus kita hapus them-nya. Ini addition, teman-teman. Penambahan kata yang tidak perlu. Seperti itu. Nah, of di situ artinya dari ya. Sama kayak from, teman-teman. Di situ the remains itu artinya sisa-sisa dari organisme, karena kalau kata benda itu bisa dihitung, terus nggak ada penanda jumlahnya, tempatnya di objek, maka teman-teman harus jamakkan. Saya ulangi lagi. Kalau ada kata benda bisa dihitung, tempatnya di objek, tapi nggak ada penjumlahnya, nggak ada determinernya, teman-teman wajib jamakkan. Jadi dijamakkan ya. Itu tapi hanya bisa untuk kata benda yang bisa dihitung. Contohnya organisme ini. Seperti itu. Dan dia sudah jamak, jadi sudah benar teman-teman. Nah, yang salah adalah them-nya itu harus kita hapus. Teorinya adalah materi kita chapter 3, pasif itu tidak boleh punya objek. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Sir, tipsnya biar bisa paham kalau itu apositif dan penyingkatan adverb clause karena terkadang konjungsinya tidak ditampilkan. Nah, ini akan kita bahas hari ke-10, Miss. Ya, jadi next meeting besok ya tentang pemendekan anak kalimat atau dependent clause. Nah, dependent clause itu salah satunya adverb clause, teman-teman, atau conjunction subject predikat yang fungsinya sebagai keterangan. Misalnya yang menjadi keterangan waktu. Ketika kamu menelponku tadi malam. Nah, itu ketika kamu menelponku tadi malam itu keterangan waktu, teman-teman.
Ya. Nah, di dalam keterangan waktunya itu ada conjunction ketika, subjek kamu, predikat menelpon, otomatis itu yang dinamakan anak kalimat. Karena fungsinya sebagai keterangan, maka namanya adverb clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai keterangan. Nah, itu materi kita besok ya. Kita fokus dulu dengan error analisis. Berarti kalau kalimat yang diaktifkan atau dipasifkan selanjutnya langsung keterangan. Betul, teman-teman. Gitu ya. Atau kalau misalkan beberapa kata kerja misalnya found, itu setelahnya kata sifat boleh. Ya, tapi jarang, teman-teman. Umumnya diikuti langsung keterangan. Bukan intinya nggak boleh objek gitu. Itu berarti kalimat pasif ya, Sar. Betul. Kata kerja pasif itu cuma ada dua, teman-teman. Ya. Materi kita chapter 3 nanti mungkin boleh di-review kembali buat teman-teman yang udah lupa mungkin. Jadi kata kerja di dalam kalimat itu ada dua, maksudnya yang pasif ya maksud saya. Jadi kata kerja pasif itu di dalam kalimat bentuknya ada dua. Yang pertama kalau tempatnya di predikat. Ada yang masih ingat? Kalau dia di predikat itu bentuknya apa teman-teman? Susunannya. Boleh buka catatan nggak apa-apa? Ya, to be verb 3, betul. Jadi kalau di predikat, kata kerja pasif itu bentuknya adalah ketika teman-teman menemukan keluarganya to be yang diikuti oleh verb ed setelahnya, atau verb 3. Oke, nah ada juga verb yang pasif itu yang bukan predikat atau non predikat. Ada yang tahu non predikat? Nah, kalau verb ing aktif, Miss. Bukan verb ing ya. Kalau verb ing aktif. Ya, verb 3, teman-teman. Jadi verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu juga pasif. Cuman bedanya dia bukan predikat. Jadi bentuknya pasif itu cuman ada dua. Seperti itu. Tergantung tepatnya apakah sebagai predikat atau bukan predikat. Caranya biar tahu gimana? Susunannya, teman-teman. Nah, jadi susunannya itu be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri. Supaya tahu itu predikat atau bukan. Gitu ya. Atau nanti kalau teman-teman misalkan lupa tentang materi aktif pasif, boleh dibuka lagi chapter 3. Ya, rekamannya masih kok, teman-teman. Oke, nah sekarang contoh terakhir yaitu yang omission. Si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang sebenarnya penting di dalam kalimat itu. Gitu ya. Nah, contoh kalimat yang salah adalah energy in various forms is the driving force behind all processes in universe. Nah, masalahnya di sini gini, teman-teman. Iya, betul. Ya, that's right. Langsung dijawab dari teman-teman ya. In the universe. Jadi saya jelaskan di dalam kosakata atau di dalam vocab, pervokepan gitu ya, terutama di keluarganya kata benda, ada beberapa kata benda itu yang memang spesial, teman-teman. Nah, spesialnya gimana? Spesialnya itu dia diciptakan oleh Tuhan, itu cuma satu. Gitu ya. Contohnya matahari. Nah, matahari itu kalau diinggriskan itu the sun. Gitu ya. Karena orang kalau kita ngajak ngomong orang misalnya mataharinya panas banget, orang nggak kenal gitu ya. Pasti orangnya juga tahu matahari yang mana yang kita maksud. Bukan matahari swalayan ya, pasti matahari kalau panas banget berarti yang di atas seperti itu. Kemudian lagi contohnya universe ini, contohnya lagi world, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi di sini universe-nya ini kehilangan kata the sebelumnya. Atau kalau teman-teman penasaran, materi kata benda yang memang ada satu, diciptakan Tuhan cuma satu, itu namanya singularity noun. Gitu ya, atau noun of singularity. Seperti itu. Jadi kata benda yang memang menunjukkan apa ya, ketunggalan gitu. Maksudnya cuman ada satu gitu di dunia ini. Di kehidupan ini seperti itu. Gitu ya. Jadi di situ harusnya kalimat yang tepat adalah energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Seperti itu, teman-teman. Dan memang omission ini paling sedikit soalnya. Kadang cuma satu soal, kadang dua soal paling banyak gitu ya. Nah, tapi justru karena dia sedikit itu yang bikin dia sulit. Kita sudah terlanjur sering nyari yang mana yang harus diganti, mana yang harus dirubah misalnya. Di sini malah ada yang dihilangkan, harusnya kita tambahkan sesuatu. Gitu. Nah, caranya gimana biar terbiasa sering-sering latihan, teman-teman. Gitu ya. Nanti sambil dikategorikan ini omission, ini addition, ini misformation, itu nanti akan terbiasa sendiri. Nah, sekarang kita coba ke latihan soal buat teman-teman ya, karena saya lihat sepertinya tidak ada yang pengen bertanya.
Kita coba dulu. Di sini ada nomor 1. Jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa. Baik, ada jawaban Bravo yaitu stored, atau Delta yaitu digested, ada juga Charlie yaitu is released. Yang pasti tidak ada yang menjawab Alpha ya. Baik, mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa, kalau teman-teman belum terbiasa mengerjakan soal error analysis, bisa gunakan cara cek subjek predikat ya. Yang pertama cari cek sentencing dulu, cari subjek predikat tadi. Di situ ada predikat yang pertama is stored, subjeknya adalah bile. Kemudian ada conjunction before, subject it, predikat release ya, teman-teman. Subjeknya it, conjunctionnya before. Kemudian tidak ada predikat lagi. Digested itu dari kata digest artinya mencerna. Dia butuh objek, teman-teman. Nah, karena nggak ada objeknya, dia adalah verb 3. Dan verb 3 itu bukan predikat. Nah, artinya kalimat sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah dengan phrasing. Kalau phrasing, maka teman-teman cek satu persatu yang digarisbawahi. Kemudian dihubungkan dengan kata sebelum dan setelahnya apakah ada masalah atau tidak. Gitu ya. Yang pertama, di situ human, itu fungsinya adalah sebagai noun adjunct, menjelaskan kata gallbladder. Itu kata benda, nah dijelaskan oleh noun adjunct kata human. Nggak ada masalah teman-teman. Noun adjunct itu memang umumnya ya, atau aturan dasarnya itu wajib ditunggalkan, dijadikan tunggal. Karena dia dianggap kata sifat yang mana tidak bisa dihitung. Jadi nggak boleh jamak. Itu umumnya, aturan dasarnya gitu ya teman-teman. Nah, berarti yang alpha nggak ada masalah. Benar jawabannya teman-teman ya. Kalau yang Bravo stored itu pasif. Jadi to be verb 3 pasif ya, teman-teman. Apakah benar kita di situ masukkan pasif? Caranya gampang, teman-teman cek arti verb satunya. Nah, store itu kalau kata kerja artinya menyimpan, teman-teman. Menyimpan itu butuh objek ya, karena kita nggak mungkin hanya bilang orang itu sedang menyimpan. Nah, pasti menyimpan, pasti orang yang kita ajak ngomong tanya, menyimpan apa gitu. Jadi menyimpan itu butuh objek. Nah, untuk tahu apakah di sini harusnya aktif atau pasif, kita lihat ada objeknya atau tidak. Nah, setelah store itu langsung nabrak conjunction before. Artinya di sini tidak ada objeknya. Jadi kalau dipasifkan ini sudah benar, teman-teman. Berarti Bravo nggak ada masalah ya. Kemudian di situ before it is released, dia pasif, teman-teman. Ada to be verb 3 ya. Karena setelahnya tidak ada objek, sedangkan release itu artinya melepaskan. Dia butuh objek. Kalau ada kata kerja butuh objek, kok nggak ada objeknya? Itu harus pasif. Nah, di sini sudah pasif berarti nggak ada masalah. Nah, masalahnya adalah yang delta, teman-teman. Nah, alasannya kenapa? Petunjuk teman-teman adalah di kata for. Oke, teman-teman masih ingat? For itu plus katanya apa, teman-teman? Di sini for yang artinya untuk ya, bukan yang artinya karena. Ada yang tahu for di sini? Ya, betul, preposition. Nice, teman-teman. Nah, masih ingat di chapter ke-7 kita sudah belajar tentang preposisi. Preposisi itu kata setelahnya itu harus diisi dengan apa, teman-teman? Ya, setelah preposisi itu harus diikuti kata benda. Oke. Nah, saya melihat ada yang menjawab verb berarti digesting gitu ya. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau di sini kita isi digesting, itu sebenarnya dia juga kata benda gitu ya, sebagai gerund. Cuman gerundnya itu nanti akan kehilangan objek. Jadi gerund itu tetap harus mengikuti aturan dari kata dasarnya. Nah, kalau digest itu artinya mencerna, dia butuh objek. Kalau digerundkan tetap harus dikasih objek. Gitu ya. Nah, kebetulan digest itu ada kata benda murninya. Di situ sudah dijawab oleh Mr. Muhammad Budi Cahyanto, yaitu digestion sama Mr. ini ya. Jadi di sini yang benar itu digested-nya itu adalah diganti dengan digestion. Ya artinya proses pencernaan seperti itu teman-teman. Nah, karena digestion itu kata benda murni memang tidak boleh dikasih objek. Gitu ya teman-teman. Karena di situ kan nggak ada
objeknya memang. Nah, kalau ada objeknya teman-teman isi gerund tidak apa-apa, malah benar. Jadi for digesting food misalnya, untuk mencerna makanan. Itu bisa. Tapi kalau nggak ada objeknya jangan diisi digesting karena kita akan tetap kehilangan satu bagian kalimat yaitu objek dari gerundnya. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Tapi yang pasti teman-teman yang penting tahu aja gini, di situ ada for itu preposisi, setelahnya harus ada objek sedangkan verb ed itu tidak bisa jadi objek, teman-teman. Yang bisa jadi objek itu kata benda. Berarti yang salah adalah ini gitu ya. Misalkan teman-teman beranggapan oh di situ harusnya gerund. Nggak apa-apa, yang penting teman-teman tahu kalau itu salah. Gitu walaupun pembenarannya itu juga kalau teman-teman menganggap itu gerund juga sebenarnya masih kurang tepat gitu ya karena harus ada objeknya lagi nanti setelahnya. Seperti itu. Karena di soal error analisis nanti ketika teman-teman real test itu tidak diminta untuk membenarkan, hanya diminta untuk mencari yang mana di antara yang di garis bawah ini yang salah gitu ya, yang error gitu teman-teman. Nah, cuman nggak disuruh benerin. Cuman karena kita belajar ya kita harus cari alternatif pembenarannya seperti itu. Berarti ini urutannya for adjektif ya? Betul, ini for adjektif teman-teman, makanya salah gitu ya. Harusnya for kata benda atau noun atau kalau nggak gitu kata ganti atau pronoun. Nggak boleh for adjektif titik itu nggak bisa teman-teman. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Oke lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Untuk materinya, untuk preposition plus noun ini kita pelajari hari ke-7. Jadi kalau teman-teman pengen mereview atau ini kayaknya belum dibahas ya. Sudah teman-teman, ini sudah kita bahas di hari ke-7. Ya, tentang penggunaan preposisi seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Monggo teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab. Oh, nggak ada jawaban bravo juga ya. Antara bravo atau delta. Nah, sebelum saya memberitahukan jawabannya ke teman-teman, saya pengen teman-teman membandingkan dua kalimat yang akan saya berikan ke teman-teman ya. Kalimat pertama itu berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun yang lalu. Itu kalimat pertama, teman-teman. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun. Nah, saya ulang lagi. Saya bacakan dulu ya. Yang pertama, saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun yang lalu. Kalau kalimat kedua, saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun. Kira-kira yang masuk akal, teman-teman, atau yang enak didengar itu kalimat yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya. Jadi kata kunci teman-teman di situ adalah kata selama. Kalau kita pakai selama atau kalau di dalam bahasa Inggris kita pakainya for. Jadi for itu preposisi juga bisa berarti selama ya. Kalau setelahnya diikuti kata benda waktu seperti ini. For diikuti 2 years misalnya. Berarti itu for-nya artinya selama. Oke. Nah, itu tidak perlu ditambahkan yang lalu. Karena dia menjelaskan durasinya, berapa lamanya, bukan sejak kapannya ya. Nah, kalau kita mau pakai yang lalu, itu bukan pakainya selama, tapi pakainya since atau sejak. Gitu ya. Jadi, saya sudah bekerja di sini sejak 2 tahun yang lalu itu menjelaskan kapan mulainya atau starting point-nya. Gitu ya. Nah, petunjuk teman-teman di soal ini adalah vocab preposition for yang artinya selama di sini. Nah, ini kalimatnya berupa addition, teman-teman. Atau penambahan kata yang tidak perlu di dalam soal atau di dalam kalimat, yaitu kata ago. Jadi kita nggak perlu kata ago di kalimat ini. Gitu ya. Jadi has di sini sudah benar, teman-teman, karena subjeknya adalah cycle, bukan touch-nya ya. Karena touch itu sebelumnya ada of-nya. Maka bukan itu subjeknya, karena dia keterangan. Nah, subjeknya adalah cycle yang mana dia tunggal. Nah, pakai has tidak ada masalah. Kemudian ini tuh preposisi diikuti verb ing, gerund karena di situ ada objeknya ya, yaitu coastal landscapes, teman-teman.
Jadi daratan-daratan pantai. Nah, karena ada objeknya nggak boleh kata benda murni, harus gerund malahan. Nah, ini cara kita butuh gerund atau tidak gitu ya. Jadi Bravo nggak ada masalah, teman-teman. Kemudian nah ini yang jadi masalah 4 million. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan ada satuan jumlah, yaitu misalnya puluhan. Misalnya ada, tapi kalau 10 ya memang 10 aja gitu ya teman-teman. Misalnya ratus ya teman-teman, 100. 100 itu kalau sebelumnya ada angkanya, ada jumlahnya, misalnya 200. Itu jangan ditambahkan S teman-teman. 200, 100-nya jangan ditambah S. Nanti yang ditambah S adalah kata bendanya. Gitu ya. Nah tapi kalau nggak ada penanda jumlahnya, gitu ya. Yang ditambahkan jadi 100-nya itu ditambahkan S. Jadi hundreds of biasanya seperti itu. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Diingat-ingat kalau nggak ada penanda jumlahnya, satuan apa namanya kayak gini, teman. Puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu, jutaan itu kalau nggak ada penanda jumlah sebelumnya itu dijamakkan. Jadi udah bener ya kalau yang Charlie. Jadi yang salah adalah yang delta, ago itu wajib kita hapus supaya kalimatnya nanti berbunyi, the cycle of tides has been instrumental in shaping coastal landscapes for millions of years. For millions of years. Jadi kalau diartikan, siklus dari gelombang pasang itu telah berperan penting gitu ya dalam membentuk daratan-daratan pantai selama jutaan tahun. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Iya, jawabannya yang Bravo. Betul, teman-teman. Nah, ada yang bahkan memberitahu it-nya dihapus ya, Sir. Betul, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Apa alasan kita harus menghapus it di situ? Yang Bravo itu edition kenapa? Kenapa harus kita hapus? Iya betul, karena pasif predikatnya. Kata kerja sebelumnya itu pasif. To be diikuti verb 3. Maka jangan dikasih objek. Ya teman-teman, jadi it-nya itu kita hilangkan aja. Materi kita chapter 3. Ketika predikat atau suatu kata kerja itu pasif, maka tidak boleh lagi dikasih objek. Seperti kecuali beberapa kata kerja yang memang ketika aktif objeknya ada dua teman-teman. Contohnya kata call. Nah, call itu objeknya ketika dia aktif punya objeknya ada dua gitu ya. Nah, ketika dipasifkan, satu objeknya hilang, satu objeknya yang tetap ketinggalan. Jadi makanya beberapa kata kerja namanya adalah uh, ditransitif. Ditransitif itu kata kerja yang butuh dua objek, teman-teman. Nah, itu ketika dipasifkan, objeknya yang satu pindah jadi subjek, objeknya yang satu lagi tetap ketinggalan di belakangnya predikat. Jadi walaupun pasif, dia boleh punya objek gitu ya. Cuman ada sedikit kok teman-teman. Yang sering keluar itu ya kata called ini. Nanti saya tuliskan di grup kata kerja apa aja yang ketika dipasifkan dia boleh punya objek. Ini tapi koleksi saya ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman menemukan yang lain boleh ditambahkan ke koleksi teman-teman. Seperti itu. Oke, ya jawabannya adalah yang Bravo harusnya kita hapus. Nice, teman-teman. Nah, ini yang saya maksud ketika teman-teman sudah sering ketemu dengan kasus yang seperti ini, tanpa harus hafalan, itu nanti ketika teman-teman real test ketemu yang seperti ini gampang banget, karena udah terbiasa. Gitu ya, jadi memang harus dibiasakan latihan. Secara mengetahui kok bisa cepat verb 3 itu gimana? Eh, jadi gini, made itu cuman ada dua kemungkinan ya. Jadi kata kerja dalam bahasa Inggris itu bisa dibentuk-bentuk, teman-teman. Misalnya dari kata dasarnya, kita nyebutnya verb 1, kata make gitu ya. Itu bisa verb SES. Verb SES-nya itu makes. Seperti yang kita bahas di hari pertama gitu ya. Nah, ada juga verb 2 dan verb 3, teman-teman. Verb 2 itu predikat dan untuk lampau ya. Nah, kalau verb 3 berdiri sendiri itu bukan predikat. Nah, verb 2 dan verb 3 beberapa atau hampir semua, intinya sebagian besar gitu ya.
sebagian besar kata kerja ketika di verb 2 dan verb 3 kan itu bentuknya sama. Yaitu kalau make itu sama bentuknya. Verb 2-nya made, verb 3-nya juga made, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen ngecek di kamus, jadi verb 2 itu namanya past verb, kalau verb 3 itu namanya past participle. Contoh kita cari kata make. Nah, make itu kata kerjanya di sini ya, teman-teman. Make is a verb, jadi dia kata kerja. Terus setelahnya itu ada tanda kurung ya. Intinya dia menjelaskan bentuk verb 2, verb 3-nya. Jadi past tense itu verb 2, past participle itu adalah verb 3. Nah, di situ dijelaskan yaitu made. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, nah iya Sir, itu gimana kita bisa tahu itu verb 2 bukan verb 3? Nah, coba saya lempar ke teman-teman. Mungkin teman-teman gimana? Bisa tahu kalau ini verb 3 bukan verb 2, caranya gimana? Atau tandanya ada apa? Ya, betul, ada is, teman-teman. Ada to be. To be itu tidak boleh digandeng sama verb 2. Atau saya bisa dibilang verb 2 sama verb SIS ya. Jadi ada dua kata kerja itu yang nggak boleh jatuh sama auxiliary. Alias dia hanya bisa berdiri sendiri sebagai predikat, yaitu verb 2 dan verb SIS. Jadi kalau teman-teman menemukan ada verb kok dia bentuknya entah verb 2 entah verb 3, tapi sebelumnya ada auxiliary-nya, tidak mungkin itu verb 2. Jadi itu adalah verb 3. Nah, Mister P kok tahu? Karena saya sering nonton. Kayak gini ini udah sering jadi kayak di luar kepala. Dan saya pasti yakin teman-teman pun juga akan sama merasakan yang saya rasakan ketika teman-teman sering-sering ketemu dengan bentuk kayak gini. Gitu ya. Jadi diingat-ingat, auxiliary itu tidak boleh jatuh dengan kata verb 2 dan verb SES. Kalau teman-teman menemukan ada auxiliary kok setelahnya mirip verb 2, itu bukan verb 2 tapi itu verb 3. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat di situ ada jawaban Alfa dan juga ada jawaban Charlie. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu kalau teman-teman belum terbiasa ya. Di situ ada have, subjeknya adalah most series. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap, satu subjek satu predikat. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing teman-teman. Kita cek dulu satu persatu. Yang alpha di situ ada series kata benda ketemu major kata sifat. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Kalau ada kata sifat menjelaskan kata benda, ini materi kita chapter 6. Ini harusnya diurutannya adalah kata sifat dulu baru kata benda. Ya, dan kata sifat itu ada banyak ya, teman-teman yang kita pelajari di hari ke-6, chapter ke-6. Itu ada determiner, determiner itu ada sekitar 6 ya. Kemudian ada deskriptif, ada sekitar 8. Kemudian ada noun adjunct, yang mana ada dua jenis seperti itu. Dan itu urutannya sudah kita bahas di hari ke-6 juga. Jadi urutannya harusnya kata sifat dulu baru kata benda. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Ini kebalik seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang Charlie kenapa? List itu bisa jadi kata benda loh, teman-teman. Nah, kita cek ya di kamus. Nah, tapi saya juga baru tahu kapan ya. Pokoknya ketika membuat PPT ini. Jadi saya cek di kamus, list itu apakah dia bisa jadi kata benda? Ternyata bisa, teman. Nah, ini dia jadi pronoun, maaf, bukan noun tapi pronoun. Nah, nanti penggunaannya adalah di at least. Salah satunya adalah di kata at least, artinya setidaknya. Nah, yang mana at least itu dianggap sebagai satu kata atau satu ungkapan. Artinya setidaknya. Seperti itu. Atau bisa dibilang dia keterangan karena itu ya, karena dia ada preposisi sebelumnya. Preposisi diikuti kata ganti menjadi keterangan. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi list itu bukan cuma kata sifat atau kata keterangan, dia juga bisa jadi kata benda. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke PPT. Sorry.
Ya, jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Harusnya major cities. Major itu sama dengan big. Jadi kalau diartikan, hampir semua kota-kota besar di Amerika Serikat itu memiliki setidaknya satu koran harian. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, dan Delta. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa kalau belum terbiasa dengan analisis, cek dulu subjek predikat. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah Severin ya teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap ya. Maka masalahnya adalah di phrasing. Kalau di phrasing, maka teman-teman cek satu persatu yang digarisbawahi dengan kata setelahnya atau kata sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya ada koma seperti ini, hiraukan. Berarti tinggal ngecek kata setelahnya. Nah, kata setelah kata derive ini dia adalah preposisi, teman-teman, yang mana dia berarti keterangan ya. Ya, derive ini verb satunya artinya mendapatkan. Yang mana mendapatkan itu butuh objek. Kalau nggak ada objeknya, maka harus pasif. Nah, ini verb 3 sudah pasif ya, nggak ada masalah, teman-teman. Kalau yang Bravo is itu dipakai ketika subjeknya tunggal, dan di situ memang Saffron nggak ada S-nya, dia tunggal ya. Kemudian one of the, itu wajib ada the atau teman-temannya ada di situ. Kenapa? Karena sebelumnya ada penanda jumlah yang ditambahkan dengan kata of. Ya, jadi one of itu boleh, ya, tapi syaratnya tidak boleh langsung ketemu kata bendanya, harus ada the atau teman-temannya the. Jadi the itu sudah pasti benar teman-teman, nggak ada masalah ya. Nah yang jadi masalah adalah spice. Yang saya sampaikan tadi ke teman-teman, one of the artinya salah satu dari, tidak mungkin diikuti tunggal. Nggak mungkin kita bilang salah satu dari dia, orang dia aja cuma satu, masa salah satu dari satu? Kan nggak mungkin teman-teman. Kalau salah satu dari, itu berarti pilihan dari banyak. Jadi hanya ngambil satu dari banyak, di antara banyak. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. One of the harus diikuti kata benda jamak. Oke, jadi harus ditambahkan S di sini. Ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar untuk kalimat ini harusnya adalah saffron derived from the stigma of crocus flowers is one of the most expensive spices. Nah, kalau diartikan kurang lebih, saffron yang didapat dari stigma itu kalau nggak salah putik ya, teman-teman. Dari putik dari bunga krokus merupakan salah satu dari jenis-jenis bumbu yang paling mahal. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Sebentar. Itu koma harus dua ya. Betul, teman-teman. Komanya harus dua ya. Untuk apa namanya, memisahkan informasi inti dan informasi tambahan. Jadi derive from the stigma of crocus flowers itu kita hapus nggak apa-apa. Itu namanya apositif. Seperti itu. Nah, apositif itu di kalimat tidak hanya penambah apa ya, penambah informasi saja. Dan biasanya apositif itu melenceng dengan informasi yang intinya pengen disampaikan gitu, teman-teman. Makanya dihapus nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita hanya bilang saffron merupakan salah satu dari jenis-jenis bumbu yang paling mahal, itu kalimatnya juga sudah benar gitu ya. Jadi dihapus nggak apa-apa. Atau tipsnya gini, kalau teman-teman menemukan ada dua koma atau lebih gitu ya di dalam kalimat, selama di tengah-tengahnya koma itu nggak ada subjek predikatnya, hapus nggak apa-apa teman-teman. Seperti itu. Biar memudahkan teman-teman, biar kalimatnya tinggal sedikit atau jadi sedikit gitu ya. Tapi kalau juga nggak ada yang digaris bawah, ini kebetulan ada yang digaris bawahi. Jadi nggak bisa dihilangkan untuk menjawab soal ini. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman.
Oke, waktunya habis dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau teman-teman belum terbiasa ya, di situ ada is, control, subjeknya adalah many sampai kata wealth ya. Kata benda intinya adalah di wealth teman-teman. Jadi dari many sampai wealth itu subjeknya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran. Sir, tadi katanya penanda jumlah kalau dikasih off harus ada the-nya atau teman-temannya the. Nah, teman-teman ini ada adjektif dari keluarganya possessive adjective. Ada tanda petik S-nya itu dia adalah possessive adjective. Gitu ya. Nah, possessive adjective itu adalah salah satu dari 3 determiner nomor pertama atau jadi ketika kita belajar adjektif dulu, saya masih ingat menjelaskan ke teman-teman, determiner nomor 1, 2, 3 itu kita hanya bisa pilih salah satu aja, kemudian nanti kita lanjut ke determiner berikutnya. Seperti itu. Nah, salah satu dari ketiga tadi itu adalah society. Jadi jangan ditambahkan the lagi. Atau kalau ditambahkan the lagi sebenarnya juga boleh, tapi the-nya itu menjelaskan society nanti. Seperti itu. Jadi nggak ada masalah teman-teman untuk society-nya ya. Maksudnya ini untuk menjawab teman-teman pertanyaan yang misalkan kalau ada yang bertanya katanya many of harus ada the-nya. Di situ nggak ada the-nya. Nah, societies itu jadi satu keluarga dengan the. Determiner nomor 1, 2, 3. Jadi nggak perlu dikasih the lagi nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, intinya sentencing nggak ada masalah. Masalahnya adalah di phrasing teman-teman. Di sini menggunakan many of the yang mana many perbedaannya sama much adalah many itu dipakai untuk menjelaskan benda yang bisa dihitung. Nah, kalau kita lihat benda yang dijelaskan di sini adalah wealth, artinya kekayaan yang mana tidak bisa dihitung. Nah, tapi dua-duanya juga digarisbawahi, teman-teman. Ya, many digarisbawahi, bisa aja many-nya yang salah harusnya much, atau wealth-nya ini kita ganti dengan kata yang lain yang bisa dihitung dan harus dijamakkan yang artinya sama-sama dengan wealth, kekayaan. Gitu ya. Nah, untuk mengetahui yang salah yang mana, apakah yang many-nya, apakah wealth-nya. Karena keduanya ini letaknya di subjek, maka cara mengeceknya adalah teman-teman lihat di dalam predikat. Oke? Predikatnya menggunakan is, teman-teman. Nah, is itu dipakai ketika subjeknya tunggal atau ketika subjeknya tidak bisa dihitung. Nah, berarti otomatis wealth ini sudah benar, dia tidak salah. Karena wealth itu tidak bisa dihitung dan dianggap tunggal. Jadi yang salah adalah kata many-nya, teman-teman. Untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, kita bukan pakainya many, tapi pakainya much. Jadi jawabannya yang many ya, harusnya itu much. Seperti itu. Jadi kalimat yang benar adalah much of society's wealth is controlled by large corporations and government agencies. Nah, tadi saya melihat ada yang menjawab most. Itu diganti most juga nggak apa-apa, teman-teman. Misalkan diganti all juga nggak apa-apa. Misalkan diganti apalagi yang untuk benda yang tidak bisa dihitung, itu contohnya apalagi misalnya little itu juga nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi intinya untuk digunakan ketika benda itu tidak bisa dihitung. Kan wealth itu tidak bisa dihitung. Seperti itu. Oh macam tuh. Ya betul teman-teman. Lanjut ya. Ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. Ini juga sudah kita pelajari perbedaan many sama much di hari kelima. Ketika kita belajar double komparatif. Di situ ada saya jelaskan perbedaannya many sama much. Lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Delta. Oke, antara Charlie atau Delta, mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau teman-teman belum terbiasa ya, di situ ada is, subjeknya adalah one of the, yang mana kalau one of the itu pasti dianggap tunggal ya teman-teman, karena salah satu dari mereka berarti cuma satu aja yang dibicarakan atau yang dijadikan subjek.
Gitu ya. Jadi salah satu dari kita berarti cuma satu, bukan semuanya. Makanya dianggap tunggal. Jadi pakai is nggak ada masalah. Oh, dan dia juga nggak digaris bawah juga ya, teman-teman. Subjek predikat sudah ada. Nah, di situ ada conjunction from which, teman-teman. Subjeknya adalah the head sampai kata legs. Sorry, subjek ya maksud saya, maaf. Predikatnya adalah kata arise. Nah, berarti secara sentencing kalimat sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing. Nggak ada yang hilang, nggak ada yang bentuknya aneh gitu ya di subjek conjunction subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah, masalahnya berarti di sentencing. One of the of sudah benar ya, teman-teman. Nggak ada masalah. Distinct karakteristik dia jamak. Kalau kita pakai one of the, benda setelahnya harus jamak. Jadi ini sudah benar. Kemudian of a butterfly is the thorax from which the head abdomen. Nah, yang salah adalah kata abdominal. Kalau ada al 90% dia adalah kata sifat, teman-teman. Sedangkan di sini ada fanbase yang menghubungkan kata benda, kata benda, kata benda, otomatis ini juga harusnya kata benda bukan kata sifat. Jadi caranya merubahnya menjadi kata benda, kita hilangkan alnya. Jadinya abdomen, teman-teman. Artinya perut. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar harusnya one of the distinct characteristics of a butterfly is the thorax from which the head, abdomen, wings and legs arise. Jadi kalau diartikan salah satu dari ciri-ciri pembeda gitu ya dari seekor kupu-kupu adalah toraksnya. Yang dari toraks itu kepala, perut, sayap dan lengan atau kaki itu muncul atau apa ya keluar gitu teman-teman atau muncul gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie harusnya abdomen guys. Nah arise di situ verb satu sudah benar ya karena subjeknya ada lebih dari satu yaitu the head, abdomen, wings sama legs itu kan banyak. Otomatis harusnya pakainya verb satu. Jadi nggak ada masalah ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Charlie dan Delta, ada juga Alpha. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu kalau teman-teman belum terbiasa ya. Di situ ada overseas, artinya mengawasi atau memperhatikan. Subjeknya the Department of Homeland Security. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Sentencing nggak ada masalah, teman-teman. Berarti masalahnya di phrasing ya. Predikat di sini menggunakan verb SIS, berarti subjeknya harus tunggal. Dan memang subjeknya udah tunggal ya, berarti overseas nggak ada masalah. The security posisinya sebagai objek. Dan ini menghubungkan security kata benda dengan protection itu juga kata benda. Nah ini langsung terjawab, dua-duanya udah benar teman-teman. Nah berarti yang salah adalah yang delta. Delta yang saya jelaskan di kalimat nomor berapa tadi ya teman-teman. 90% kata yang berakhiran dengan al itu adalah kata sifat. Sedangkan kalau ada preposisi itu pasti paling belakang. Sebelum dia titik atau nabrak bagian kalimat yang baru itu harus kata benda. Gitu ya, yang nantinya akan diubah menjadi keterangan seperti itu. Jadi United States di sini dia adalah kata sifat, teman-teman. Jadi governmental di situ kata sifat harus kita rubah jadi kata benda. Jadi harusnya government saja. Oke, jadi kalimat yang benar adalah the Department of Homeland Security oversees the security and protection of the United States government. Jadi kalau diartikan Menteri Keamanan Dalam Negeri gitu ya, mengawasi keamanan dan perlindungan dari pemerintah Amerika Serikat. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Sebentar. Kamu izin live duluan ya, mau ada pertemuan lain. Baik, Mister, silahkan. Oke, silahkan dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Alright, thumbs up guys. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban it's berarti alpha ya. Alpha, alpha, dan juga bravo. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is used ya teman-teman. Subjeknya adalah Kevlar. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, sentencing nggak ada masalah. Masalahnya adalah di phrasing. Kita cek satu-satu teman-teman. Yang alpha di situ itu kata ganti jatuhnya setelah preposisi ya. Nah, sebenarnya setelah preposisi diikuti pronoun itu tidak apa-apa teman-teman. Yang tidak boleh adalah setelahnya pronoun itu ada kata benda. Kenapa? Karena pronoun itu tidak boleh punya objek. Ya, yang boleh punya objek itu cuma dua kelas kata, yaitu kata sifat atau kata keterangan. Gitu ya. Jadi for ini kata bendanya atau objeknya adalah strength, sedangkan di sini kata gantinya ini harus kita rubah jadi kata sifat, ya, teman-teman. Karena kebetulan ada namanya possessive adjective. Jadi bukan it, di situ harusnya it's. Itu kepemilikan atau possessive adjective tadi. Nah, is di situ sudah benar. Kenapa? Karena subjeknya tunggal yaitu Kevlar. Gitu ya. Kemudian N itu juga sudah benar karena dia menghubungkan in body armor sama in protective gear. Nah, ini juga menjawab sekalian in protective gear itu juga benar ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca harusnya Kevlar, known for its highly tensile strength, is used in body armor and in protective gear. Jadi Kevlar yang dikenal karena kekuatannya yang sangat tinggi, sangat baik gitu ya, itu digunakan pada armor itu baju pelindung tubuh gitu ya. Dan pada gear itu berarti apa ya teman-teman? Alat-alat perlindungan seperti itu. Kayak misalkan sarung tangan itu ada yang dibuat dari Kevlar supaya tidak terkena pisau gitu ya. Kalau saya nggak salah teman-teman seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban delta, alfa, ya, jadi antara alfa atau delta gitu ya. Kita cek bareng seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ predikatnya is, subjeknya adalah lionfish ya, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Gak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah di phrasing. Kita cek satu persatu, teman-teman. Kalau yang alpha, di situ verb 3, karena dia tidak ada objeknya, jadi harus pasif ya. Otomatis verb 3 di sini sudah benar, tidak ada masalah. Kemudian N itu menghubungkan vibrant color sama venomous spines. Objek dari preposition for. Nggak ada masalah ya. Fanboys menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah, kemudian di sini ada is. Is itu dipakai untuk predikat ketika subjeknya itu tunggal, teman-teman. Nah, untuk mengetahui apakah is ini benar tunggal atau jamak, maksudnya kita butuh is atau are gitu ya. Kita lihat subjeknya, apakah dia tunggal, apakah jamak. Nah, kalau kita lihat subjeknya di situ diakhiri dengan kata fish. Teman-teman harus hati-hati dengan kata benda yang berakhiran dengan kata fish. Kenapa? Karena kata benda yang berakhiran dengan fish itu bisa tunggal, bisa jamak, teman-teman. Nah, untuk mengetahui apakah dia tunggal, apakah jamak, gimana? Kita lihat di dalam kalimat ini, cari kata ganti yang merujuk kepada subjeknya ini, lionfish ini. Nah, kalau kita tarik ke belakang, itu ada kata there. Nah, ini kan kalau diartikan lionfish atau ikan singa gitu ya, yang dikenal karena warna mereka yang banyak atau yang berwarna-warni. Nah, karena mereka itu berarti banyak, teman-teman. Oke, memang beberapa kata benda, contohnya deer, rusa ya. Contohnya lagi adalah apa, teman-teman? Ikan, fish. Nah,
itu kalau dijamakkan itu bentuknya sama. Jadi tidak berubah, tidak ditambahkan S atau YS. Seperti itu. Nah, jadi di sini lionfish-nya itu jamak ya, bukan tunggal. Otomatis jawaban yang salah di kalimatnya, jawaban errornya itu adalah yang Charlie ya, itu harusnya R, teman-teman. Gitu ya, karena subjeknya itu sebenarnya jamak. Oke. Nah, kalau yang delta juga sudah benar, teman-teman, karena spesies itu bisa tunggal, bisa jamak juga. Maksudnya jamaknya spesies itu juga spesies, teman-teman. Tunggalnya itu juga spesies. Seperti itu. Memang beberapa kata benda dalam bahasa Inggris itu memang seperti itu. Tunggal dan jamak beberapa kata benda itu sama ya, teman-teman. Lionfish kenapa jamak, Mister? Karena di situ ada there, teman-teman. Jadi ini kalau diartikan ikan singa atau lionfish yang diketahui atau yang terkenal karena warna mereka yang berwarna-warni. Jadi di situ pakainya there. There itu jamak, teman-teman. Misalkan kalau kita bilang wawan. Wawan yang istrinya, atau gini, gimana ya? Wawan bertemu istrinya 5 tahun yang lalu. Itu kan enak didengar, tapi nggak enak kalau kita bilang Wawan bertemu istri mereka 5 tahun yang lalu. Nah, mereka di sini ini siapa? Kan Wawan cuma satu, gitu ya. Nah, berarti there di sini ini menunjukkan ke lionfish. Yang mana lionfish itu dia jamak. Jadi teman-teman beberapa kata benda ya dalam bahasa Inggris yang saya sampaikan tadi yang berakhiran dengan kata fish, contohnya starfish, sunfish, yang di sini tadi lionfish, frogfish, itu kalau dijamakkan itu bentuknya tetap. Jadi dia adalah sama fish. Walaupun kadang fishes juga bisa itu merujuk kepada jenis-jenisnya. Nah, tapi lionfish kan jenisnya cuma satu, ya, karena ikannya udah dijelasin gitu. Dia adalah lionfish. Seperti itu. Jadi contohnya lagi deer, teman-teman. Deer itu artinya rusa ya. Nah, dia adalah kata benda, bentuk jamaknya itu juga sama yaitu deer. Contohnya lagi spesies yang tadi di satu kalimat juga. Spesies itu kata benda, bentuk jamaknya adalah spesies juga. Jadi memang dalam bahasa Inggris beberapa kata benda itu tidak ditambahkan SIS untuk menjamakkannya. Jadi bentuknya sama. Ada juga yang berubah. Contohnya person jadi people. Ya, contohnya lagi child jadi children. Seperti itu. Jadi memang pembentukan kata benda ketika dia tunggal atau jamak itu ada 3 cara. Ada yang ditambahkan S atau IS, ada yang berubah bentuk, dan ada juga yang tetap. Seperti itu. Kalau nggak ada there berarti tunggal ya, Sir. Nah, kalau misalkan itu pakainya its ya, teman-teman, berarti lionfish-nya itu tunggal. Seperti itu. Karena its itu untuk benda yang tunggal. Dan itu bendanya selain manusia ya, lionfish, teman-teman. Seperti itu. Salmon juga sama. Ikan salmon, bahasa Inggrisnya itu kan kalau dibaca salmon, teman-teman. Nah, salmon itu kalau dijamakkan juga salmon, teman-teman. Ya, jadi bentuk jamak dari ikan salmon itu ya salmon, bukan salmons. Bukan juga apa kalau misalnya berubah jadi salmin, bukan, teman-teman. Seperti itu. Jadi memang bentuk tunggal dan jamaknya sama. Jadi memang kalau menemukan beberapa kata benda seperti itu harus pintar-pintar cari kata ganti yang menggantikan kata benda tersebut. Bisa kepemilikan, bisa kata ganti sebagai objek atau subjek dan seterusnya. Seperti itu. Gitu ya, karena nggak mungkin tunggal pakai there, Miss. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Oke, ternyata sudah habis. Nah, gimana? Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu mengenai materi kita hari ini. Diingat-ingat ya, error itu ada 4 yang kita pelajari tadi. Yang pertama ada misformation, di mana si pembuat soal itu merubah satu kata, gitu ya. Jadi satu kata yang lain, jadi kata itu jadi salah, teman-teman. Nah, untuk perubahan itu biasanya ada yang kelas katanya berubah, ada yang tetap. Gitu ya. Dan itu misformation itu jenisnya paling banyak. Soalnya paling sering keluar. Seperti itu. Bisa dibilang 90% soal error analisis atau structure bagian kedua itu pasti misformation. Nah, nanti sisanya itu ada misordering yang dimana di dua kata itu dibalik, ditukar tempatnya. Ada juga addition. Si pembuat soal itu menambahkan satu kata yang tidak penting. Dan ada juga omission. Si pembuat soal itu menghapus satu kata di dalam kalimat itu menjadi hilang yang mana kalimatnya jadi salah. Nah, di error analisis ini memang teman-teman memang dituntut untuk memperkaya vocabnya teman-teman.
Caranya gimana? Seperti biasa saya sampaikan, sering-sering latihan. Gitu ya. Kalau dapat vocab baru tolong ditulis, teman-teman. Nah, sambil saya absen, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, monggo ditanyakan ya. Silakan. Sir, itu komanya dua nggak apa-apa ya? Em, nggak apa-apa, teman-teman. Itu adalah apositif. Jadi kalau apositif itu diletakkan di tengah-tengah kalimat, memang harus ada lebih dari satu koma. Tapi kalau diletakkan di paling depan, komanya nanti cuma satu. Jadi kalimat ini juga bisa noun sampai spines-nya itu ditaruh di sebelumnya lionfish, itu nanti komanya cuma satu. Jadi nanti kalimatnya jadi, sebentar ya, teman-teman, saya panjangin dulu biar bisa muat. Jadi kalau misalkan noun sampai spines itu kita taruh depan, known for their vibrant colors. Vibrant itu artinya colorful ya. Colorful colors berarti gitu. Colors and venomous spines. Venomous spines. Oh, koma. Nah, di sini baru lionfish subjeknya. Lionfish are, pakai are karena there tadi ya, teman-teman. Are invasive species in parts of the Atlantic Ocean. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau apositif itu diletakkan di awal kalimat, komanya cuma satu nggak apa-apa. Karena nggak mungkin kan koma tiba-tiba di paling depan kalimat kan nggak bisa. Nah, tapi kalau dia diletakkan di dalam kalimat, maka harus ada dua. Seperti itu. Untuk memisahkan inti dari informasinya atau yang bagian penting di dalam kalimat, yaitu subjek predikat, dengan bagian yang hanya tambahan saja. Yang informasi yang kalau kita hapus itu nggak apa-apa. Jadi, karena nggak nyambung teman-teman dengan yang pengen disampaikan intinya. Jadi lionfish merupakan spesies invasif di beberapa bagian Samudra Atlantik. Nah kan nggak ada hubungan dengan warna sama tulang belakangnya kan kalau masalah spesies invasif. Jadi ini informasi yang disebut informasi tambahan. Kalau kita hapus, informasinya itu tidak berubah. Tidak ada informasi yang ambigu juga seperti itu. Sama kayak kita misalnya bilang seperti ini teman-teman. Bapak Presiden kita saat ini, Bapak Jokowi, memiliki prestasi yang sangat bagus. Misalnya ya teman-teman. Nah itu kalau Bapak Jokowinya kita, atau Bapak Jokowi misalnya ya, Bapak Jokowi, koma, Bapak Presiden RI saat ini, koma, memiliki prestasi yang sangat bagus. Gitu ya. Nah itu Bapak Presiden RI saat ini tuh kita hapus nggak apa-apa. Jadi tinggal Bapak Jokowi memiliki prestasi yang sangat bagus. Inti dari pesan yang disampaikan tidak berubah. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lain? Silahkan. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, boleh japri saya ya. Nanti saya bantu lewat japri. Thank you so much for today, everyone. I'll see you again next time. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. See you guys.